Hoba hoba. Oh ho 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 ho. ASMR makan nasi padang anjay. Ayam nasi padang. Dongo. Tar. Aku mau ambil nasi padang dulu. Real cuy, makan nasi padang anjay. Nah ya itunya ya. Nah, instrumennya.
this is good, bro. Oh shit, I like it. Internet. Apa ya internet ya? Merah, kuning, hijau, merah, kuning, hijau. Enggak sih. Harusnya judulnya tim nasi padang pakai tangan atau sendok aja. Tim nasi padang pakai sendok anjay. Let's go. Halo. Enggak telat. Aku lagi makan nasi padang. Anjay. Goyang nasi padang pakai sambal rendang. Doa dulu nggak sih? Let's go. Kali ini tim nasi padang pakai susah nggak ada itu ini naikin di atas dulu nggak sih? Oh my god. Kira kita bersama, begitu banyak yang sama dan mana-mana. Oh yeah. Kukira kita akan bersama, begitu banyak yang sama dan mana-mana. Halo Nepalem, yo. Makan nasi padang. Let's go. Woi, Bang Epic, long time no see, bro. Oh, dia hilang, Bang. Wow. Woi, nasi padang. Oh ya. Goyang nasi padang. Salah nadanya kocak. Goyang nasi padang. Oh ya, harusnya ada ini ya, harus ada apa sih namanya, gambar apa? Gambar bocil joget-joget ini nasi padang ya, anjay. Bocil goyang nasi padang. Orangnya hilang. Aduh internetku bagus sekali. Oke, sambal rendang, iya bener. Nggak, gue malahan lagi nggak makan rendang. Tiba-tiba muat ini hari Ragu malam kamus. Gimana? Bentar, itu ini harusnya download itu ya, nasi apa, orang goyang nasi padang ya gitu ya. Nasi padang anjay. Let's go. Goyang. Itunya gimana cara ininya, giftnya? Nggak bisa itu lagi. Kan kamu lagi nyanyi lagu nasi padang, gimana sih? Ya gue lagi makan. Tapi tidak pakai rendang. Makan bang, makan. Gue tim pakai sendok. Nyam. Ya, harusnya download PNG rendang anjay. Apa sih nasi padang?
Padang. Sama makan yoi. Rasanya internetku ini lagi bermasalah nih. Kocak bener. Ada. Bentar, mana sih? Ini doang nggak ada loh. Kocak banget tuh. Aku tim nasi padang pakai sumpit. Buset dah, si paling pakai sumpit dah. Mantap, mantap. Bagus. Berasa apa? Kayak apa kabar? Udah gak sakit lagi kah? Enggak ada, gak sakit. Udah aman. Dari kemarin aman. Kemarin malahan karaoke lagi. Mana sih? Gak ada pinji nasi padang loh. Heran loh. Aduh, mana ya? Udah lah, londot aja lah. Ih, ini sih mantap juga nih. Mantap bener. Udah lah, ini aja lah image anjay. Image nasi padang. Mana sih image? Wah, kucing gua malahan. Ntar dia minta bang. Anjay, nasi padang. Nasi padang. Nasi padang. Anjay, nasi padang. Gua tim nasi padang gak pakai nasi sih, paling gak pakai nasi ya. Terus apa jadinya, padangnya doang tuh. Nggak ada nasi tuh. Beli lauk doang. Apa ya? Nasi padang tuh nasi ponti sih, paling nasi ponti. Nah, beda lagi tuh kalau nasi ponti tuh lain tuh. Pakai gandum. Ada bule-bule gitu bang. Apa pakai roti gitu kan, gandum. Apa ya, nasi padang tuh enak tuh di bumbunya gitu loh. Kayak pedas-pedas gimana gitu, enak. Aku 2 kali makan porsinya agak dikit. Makan lagi nggak sih, kataku sih. Boleh sih. Tambah nasi padang anjay. Kita makan bareng. Apa ya? Ada daun ubinya gitu ya. Tapi gue tuh apa ya, nggak biasanya pakai rendang sih. Gue cukup 2 bakwan, 1 telur, terus mabar makan bareng yoi. Gimana? Mau disuapin? Makan sendiri. Gue lagi makan malah minta itu suapin, gimana sih?
Gue juga lapar kocak. No. Punya tangan kan? Anjay. Kan dia romantis. Si paling romantis dah. Apa? Kan bukan bayi bang. Kalau bayi sih iyalah gue suapin kan. Atau anak kecil gitu kan. Anak kecil umur apa batita gitu-gitu kan butuh disuapin ya. Kalau udah gede mah makan sendiri. Orang juga pengen makan. Lapar cok. Apa aku nggak ngomong itu ya? Ngomong itu apanya? Yang mana? Ini mah nasinya habis sama ini nih. Apa sih bakwan doang nih? Kan aku juga subscribe YouTuber sama di Ponti dia. Siapa? Gimana sih? Spill dong. Mantap. This is the very good. Apa ini live versi mukbang? Nggak mukbang juga sih. Apa ya? Gue tuh malas pakai tangan. Sebenarnya sih enak sih pakai tangan sih ya. Sama orang Ponti kayak kamu, Estela ya. Enggak sih, enggak inovasi juga sih. Sebenarnya ini udah ada. Kan gue jadi tulis inovasi kan. Estela. Boleh juga tuh. Let's go collab gak sih? Oh ya orang Ponti. Anjay. Lah dia lagi live. What the fuck? Lah orangnya lagi live. Iyalah, enak lah, pasti. Gue bilang ya, hello orang Pontianak gitu ya. Oi, tapi nadanya nada kayak itu orang Jawa nggak tahu apa. Ilu. Kok suaranya mirip temanku ya? Bukan sih. Saya nggak kenal. Orang Monti tapi nadanya nada kayak nada orang-orang Jawa. Pindahan kan? Biasanya kalau orang sini rata-rata Melayu. Mungkin bakal terdengar mirip bahasa Upin Ipin Malaysia masih mirip. Indo juga dia kayak tapi lebih ke Jawa kalau kedengarannya ya, ke Jawa. Mungkin dia pindah atau apa kali. Kayak dari nadanya kayak beda gitu loh. Udahlah.
Kalian nih nggak lapar apa denger gue makan? Gue sambil gitu kan. Ya asli dah. Gue tuh dengernya tadi kayak agak ke Jawa-Jawa gitu nadanya ya. Nggak tahu ke bawah atau apa gitu. Mungkin ya, mungkin. Lapar lah ya makan ya makan. Ambil nasi, ambil lauk, udah. Udah bener dah. Nyangkut di gigi. Oh my god. Tau gak sih sebenarnya tuh lagi keringatan panas itu, tapi enak. Apa ya? Tanpa sambal tuh kurang gitu loh nasi Padang tuh. Tapi ini memang bumbunya tuh pedas. Aduh kebanyakan lagi ini lauk apa kuahnya. Ini aku lapar. Aku tinggal ambil di samping. Di baru gua mandiri. Ya gimana ya? Kan biasanya makan dikit. Makan lagi dah. Gue nih mulai apa ya, kayak balik lagi ngomong Melayunya gitu loh. Kan kebiasaan apa, kebiasaan di Jakarta kan dulu kan pakai bahasanya bahasa Indo, ya udah gitu. Tapi itu semenjak pulang lagi ke sini agak-agak masih terbawa lagi ya. Makanya saya sudah mengingatkan apanya sudah mengingatkan. Kan baru berapa jam yang lalu tuh. Pedes banget. Dan, tunggu dulu. Pedes bang. Aduh, sampai garuk-garuk kepala gua. Padahal udah gue bilang nggak usah ngasih sambal, tapi kayaknya memang bumbunya pedes deh. Aduh salah. Jangan banyak-banyak dah itunya, kuahnya tuh. Apanya tiba-tiba bang Rizky Aulia. Kasihan. Nggak perlu dikasihani sih, karena ya gimana ya, resiko bang. Anjay. Sampai garuk-garuk kepala, gue gatal. Apa ya? Kenapa ya kalau pedes tuh bisa sampai garuk-garuk kepala gitu? Kenapa ya? Efek dari mana gitu ya? Dan ini mainnya Genshin semua tuh. Itu yang Kela itu mainnya Genshin semua gitu. Aku juga pernah kok banyak. Enggak, ini masanya kan gue dibeliin. Terus gara-gara tuh dibilangin kuahnya dibanyakin. Bener-bener dibanyakin tuh. Salah gue. Ini bukan gara-gara sambalnya, tapi gara-gara memang kuahnya itu tuh yang pedas gitu loh. Harusnya kalau yang gue tulis dikitin aja gitu. Padahal udah gak ada sambal gitu. Wah, calon-calon dah gue sakit perut dah. Terima kasih banget nasi Padang.
ngerasain makan nasi padang nih gue yang straight anjay, karena gue pasti sakit perut. Shit, oh. This is not good for my stomach. My tummy so hard. Ya itu bumbu rendangnya sih yang pedas sih. Gimana ya orang-orang. Nah nih ya. Jadi kalau yang gue tahu di benar-benar tempat Padangnya itu, maksudnya tempat asli Padang ya, daerah Padang, katanya itu benar-benar semuanya nasi Padang loh. Kayak, kata gue. Gimana ya kalau gue tinggal di situ ya? Oh nasi Padang aja minyak-minyak, pedes-pedes ya, adios ya. Iya, emang rendangnya yang pedes. Makanya itu. Bumbunya itu loh, bumbunya yang bikin pedas. Nah ini juga kayaknya itu juga bumbu rendangnya yang bikin pedas. Penggiat pedas iya makanya. Gue tuh apa ya, mungkin kalau misalnya disetarain ya level tuh level 1 kali. Level 1 cemen banget. Ya sih level 1 sih. Kalau makan pedas cuma bisa level 1. Kalau dulu sih ya bisa level 3 lah paling mentok. Tapi gara-gara dulu udah pernah makan, terus gara-gara dulu tuh kan kelompok, terus kebanyakan makan pedas, akhirnya udah jadi nggak bisa toleransi pedas lagi. Asben kayak halo under 7 minute makan nasi Padang bang. Bukan mukbang ya bukan mukbang sih, banyak makan biasa doang, nggak yang kayak orang-orang konten mukbang itu kan kayak makannya banyak gitu ya. Kalau gue sih enggak, porsinya masih normal, bukan porsi kuli, bukan porsi tamboikun ya, babang tamboikun loh. Enggak sih, kalau tangan sih enggak lah ya. Emangnya ada ya yang sampai pedesnya tuh sampai menusuk tangan gitu? Kayaknya sih enggak sih. Paling mentok tuh gini loh, paling mentok itu biasanya kalau habis tangan dipakai buat yang sambal-sambal gitu jangan ngusap mata, udah. Walaupun udah cuci tangan pakai sabun gitu kan, tetap nggak boleh ngucak mata gitu loh. Tuh apa ya? Kayak mungkin ada kandungan apa ya, di tangan tuh masih ada partikel-partikel sambalnya gitu loh, partikel-partikel sambal ya, kayak ada molekul-molekulnya gitu ya, mungkin masih nempel di tangan itu loh, makanya kalau ngusap mata adios, terima kasih sayonara gitu ya, ngusap mata cuy. Sering kok kalau makan sambal suka panas. Ya kalau sampai keringetan sih oke lah, tapi kalau sampai tangan bener kayak panas gitu enggak sih, aman. Sejauh ini sih aman ya. Sambal gepek pertama. Enggak sih, aku nggak pernah pengen nyentuh sambalnya pula. Kalau misalnya kesentuh buat cuci tangan. Kecuali memang pakai tangan sih, tapi nggak sampai kayak panas gitu loh. Karena ya itu, gue tuh nggak pandai makan sambal sebenarnya. Cuma seneng biar ada nyelekitnya gitu loh. Kayak ada sensasi di mulutnya doang. Kalau nyucinya
lama atau kurang bersih. Nggak tahu deh. Gue ngerasa kalau gue tuh udah nyuci tangan pakai sabun tuh udah pasti bener, udah pasti nggak bakal ini. Masuk. Nggak sih, kalau gue makan tuh nggak sampai kayak gitu, nggak sampai pedes, nggak sampai panas gitu, aman-aman aja. Oh, maksudnya yang itu ya, biar ada nyelekitnya ya. Ya gimana ya? Kalau nggak ada sambal tuh hampa gitu, kayak nggak ada bumbu apa gitu loh di mulut tuh, kayak bosen gitu loh, apa ya, kayak enek gitu. Tau gak sih kayak makan bakwan tapi lu nggak dikasih apa, nggak dikasih cabenya itu, nah kayak gitu. Atau nggak bakwan nggak ada itu cocolannya lah. Nah ini aneh banget. Ini kan kita orang Indo deh. Nah sih, maksudnya nggak semuanya ya, tapi kebanyakan. Bahkan orang itu tuh mau makan tanpa sambal tuh hampa gitu, cuma asin doang. Coba aja lah makan di luar gitu kan, mungkin lah 100% tidak akan ada sambal. Kurang gitu. Sama yang katanya orang Indo yang tinggal di maksudnya baru-baru tinggal di luar gitu, malah pengen lagi gitu. Aku kalau mama nggak bikin sambal, aku langsung inisiatif bikin. Nah iya, kayak kurang apa gitu loh. Kayak kalau nggak ada sambal tuh apa ya, kayak hari-hari no sambal no life gitu loh. Bo sambal bocah aja kalau bahasa itu tiunya. Kata orang luar negeri kan makanan kita tuh pedas-pedas, Indomie dikasih cabai bumbu aja katanya pedas. Iya, padahal mereka tuh jarang, malahan tuh ya dibilangin malahan dikasihnya itu doang kan, nambahin sambal bawang. Iya bener juga. Ya kalau apa ya, kata orang-orang yang biasanya kesini nih, awal-awal mungkin makan pedas tuh kayak kepedesan gitu, tapi lama-lama ntar mereka tuh kebiasa gitu, malahan enak dan kepengen lagi makan gitu loh. Kalau yang gue lihat kayak ada beberapa channel bule-bule gitu, nah mereka datang ke Indo makan masakan Indo, nah rata-rata kan pasti banyak pedes-pedes ya. Waktu itu mereka awalnya kepedesan, tapi lama-lama kalau misalnya mereka sampai tinggal gitu kan, itu tuh ngerinduin gitu, bakalan mereka bawa pulang itu sambal kali. Pulang ke negaranya tuh pasti bawa sambal. Fun fact-nya, orang-orang kita tuh kan selalu makanannya pedes-pedes katanya. Pedes-pedes tuh kayak cabai itu malah bikin ini awet. Semua orang berawal dari nggak suka pedas lah, tapi ada juga sih yang memang pada dasarnya memang nggak bisa makan pedas ya, karena intoleransi gitulah, intoleran terhadap ini ya, pedas-pedas itu nggak bisa. Tapi memang sih awalnya pasti orang tuh nggak suka pedas gitu, tapi lama-lama jadi suka, bener. Aku kan dulu mulai terjunnya dari nambah bumbu cabai di Indomie,
Bener. Oh, gua tuh dari apa ya? Mungkin kan masakan Chinese. Perkara apa sal pula malam makan nasi padang pakai tangan atau pakai sendok lah? Pakai sendok lah. Ya, gue lagi mau ngeklik apa mouse, tak mungkin gue pakai pakai tangan, kocak. Ya, perkara gue lagi makan nasi padang. Ini nasi padang nih. Enak. Sedap betul aja. Bagiannya gak kenyaringan. Oh iya kah? Gue gak dengar. Nah, maksudnya nih gue setelnya lagu goyang nasi padang gitu ya. Terus ada joget-joget gitu, bocil joget-joget. Emangnya ini apa makan nasi padang tuh harus di siang hari itu? Enggak kan? Mama makan aja, yang penting enak, yang penting kenyang. Internet gua kacau balau. Lo nggak denger ya ada suara kertas ini ah? Nah. Akhirnya jarang ada nasi padang malam-malam, ya tergantung tempat. Ada biasa paling tahu tek itu apa? Tahu tek itu apa? Oh, kayaknya itu makanan daerah deh. Oh, ketoprak. Ya sini kayaknya tahu tek nih dari Surabaya bang nih. Orang bilang apa? Enggak sih, ini tahu tek nih Surabaya bang. Nggak tahu asli. Yang kayak ini kan, yang bumbunya pakai bumbu ini bukan sih, kayak ada tahu, terus ada apa sih? Ada mie. Enggak, bukan. Jadi tuh dia tuh kayak ketoprak loh. Kalau tahu ketoprak tuh, gue sih lihat gambarnya sih kayak ketoprak ya. Ketoprak kan juga gitu. Jadi ada tahu, ada apa sih namanya, lontong gitu, ada lontong, terus ada dikasih kerupuk, ada kuah cabe gitu. Iya. Kalau gado-gado sih tahu. Kalau malah di sini tuh bilangnya malah pecel. Nah, orang taunya kalau di sini pecel. Bukan pecel lele ya. Gado-gado tuh sebutan di sini tuh pecel. Kalau ketoprak ya ketoprak. Gua aja baru tahu bedanya ketoprak sama gado-gado di Jakarta tuh. Yang satu kebanyakan sayur, yang satu ada tahunya. Udah. Kalau gado-gado aku tahu. Nah iya, gado-gado mah semua orang pasti tahu. Tapi kalau di sini jangan pernah nyebut gado-gado, bingung ntar. Bilangnya pecel. Iya kan, tapi tahu kan isinya kan. Tahu, ada tahunya kan. Iya, itu ketoprak bang. Duh, ya nggak tahu sih. Tapi di sini sih apa? Tapi yang gue tahu tuh kalau itu ketoprak. Mungkin beda penyebutan kali. Tapi itu katanya makanan khas Surabaya. Makan nasi padang jam 12 malam juga boleh, tapi tanggung sendiri. Lah kenapa? Oh, sakit perut paling. Dia pengen batagor. Ayolah beli bang, dibeli. Batagor dibeli. Berapa sih kalau batagor tuh di sana? Paling 15 ya, 15.000, 10.000 gitu nggak sih? Tergantung ininya. Tergantung yang jual. Biasanya 15 sih harusnya. 15 atau 10.000. Nah sih di sini nasi padang sih
masih ada yang buka sampai malam lah. Paling mentok sih jam 9 lah. Soalnya lauk-lauknya itu loh. Kadang kan ada yang suka cepat basi gitu kan, ada yang basi gitu-gitu. Kan nggak bisa seharian ya. Makanya biasanya dia tuh udah apa? Biasa udah pada simpan di kulkas lah gitu-gitu loh. Bubur ada nggak kayak? Ada lah, bubur ada lah. Kan kayaknya ada deh dibahas. Bubur tuh ada yang keliling, bubur keliling. Wah, itu bubur keliling sih enak banget sih sebenarnya sih. Terus ada bubur di sini tuh bubur tuh banyak. Bubur kacang hijau, ada bubur yang bubur ayam, bubur biasa kan. Terus ada bubur yang versi Chinese-nya. Terus ada bubur ikan. Nah, ada bubur apa lagi sih? Kayaknya sini banyak ada bubur singkawang, no. Iya, kalau bubur sih banyak memang. Aku pernah beli batagor 15k kekenyangan. Iyalah, itu pasti banyak banget. Memang batagor tuh entah kenapa banyak bisa sepiring gitu loh. Wah, gila sih, gua sih biasa nggak habis sih. Susah. Di mana sih yang nggak ada jual bubur? Apa nih bubur ayam? Iya, bubur ayam mah apa ya? Itu tuh udah yang makanan basic. Benar-benar basic loh, asli. Kalau misalnya sakit nih, pas lagi sakit pasti emak nih bikin bubur. Iya nggak? Itu tuh udah paling basic gitu loh. Maksudnya daripada beli lah, pasti bikin. Itu kan paling gampang ya. Kalau nasi udah jadi bubur, anjay. Jadi pepatah gitu bang. Nggak, maksudnya kan paling gampang gitu loh. Itu udah paling basic selain nasi goreng ya. Nasi goreng kan ya udah nasi ya tinggal digoreng gitu kan istilahnya, terus dikasih bumbu-bumbu apa gitu. Nah kalau bubur ya tinggal dimasaknya agak lama gitu. Itu pasti basic. Tinggal dikasih ayam suwir atau enggak telur yang didadar terus dipotong-potong. Nah, apa nih, tim cebok pakai bantal atau sepeda? Gimana? Halo Semar Mendem. Gimana cebok pakai bantal atau sepeda? Siapa yang sakit makan nasgor? Wah, gue sih enggak sih. Biasanya memang bubur sih. Apa ya? Rasanya tuh bubur tuh udah paling pas gitu loh. Biasanya nih, kalau gue ya di rumah ya, biasanya bubur. Terus kalau misalnya tahu apa sih ketan merah nggak? Kalau di sini tuh bilang itu angka. Ada satu produk, ada satu kayak apa sih? Kayak beras ragi merah gitu loh, beras ragi merah. Nah, itu bilangnya angka kalau di sini kan. Nah, itu dia buat naikin trombosit gitu loh. Itu buat naikin trombosit. Itu masakan tradisional Chinese. Dan kebanyakan di sini tuh kan pakai jahe juga kan. Jadi itu beras ragi merahnya ini dimasak kuah gitu. Terus disajikan sama bubur gitu kan, dijadiin kuah bubur. Wah, udah cepat sembuh asli. Kalau mau nyoba harus ada beli barangnya sih. Itu enak. Kayak kuah biasa aja sih sebenarnya sih, cuma ditambah itu doang sebenarnya. Beras ragi merah itu. Cuma ya enak itu. Sarapan pakai nasgor nggak ada nikmatnya. Gak ada nikmat-nikmatnya sarapan pakai nasgor, gak ada nikmat-nikmat gimana? Gak ada duanya kali. Gak ada nikmat-nikmatnya gimana tuh? Berarti kota aing aja yang jarang ada bubur buka malam-malam berarti. Oh, ya mungkin kali ya. Soalnya kalau di sini tuh banyak malahan. Jadi biasanya ada yang keliling malah. Keliling jual bubur gitu. Kalau dulu ya pas gue masih tinggal deket itu kan cuma ada yang keliling jual bubur gitu kan malam-malam. Biasanya sih jam 8, jam segini lah. Jam 7, jam 8 tuh pasti ada yang keliling jualan bubur, nggak bawa hati. kijang satu itu nggak ada. Emang pure jualan bubur dia bang. Ada. Oh di sini cuma pagi. Wah, berarti beda-beda ya tiap daerah ya. Ya mungkin kebanyakan di sana gini kali, di sana tuh kebanyakan yang makan bubur ya sarapan memang benar-benar buat sarapan. Malamnya mah ya udah nggak ada paling kan.
Makanannya makan paling dessert atau apa sih, dessert tuh kayak makanan apa yang cemilan-cemilan gitu kalau udah malam. Nah kalau di sini orang-orangnya tuh entah kenapa kuli gitu loh. Pagi nih ya, makan sarapan pagi aja bisa makan nasi padang loh. Asli gue tuh ke Jakarta juga masih bawa kultur di sini gitu loh. Jadi kayak pagi-pagi nih sarapan gue bisa makan nasi padang. Pagi-pagi sarapan nasi padang tuh. Baru siang mungkin cemil lah. Malam biasanya gue jarang sih. Biasanya kue tiaw atau enggak bubur. Nah, terbalik kan? Terbalik. Di sini tuh malahan ada satu produk makanan namanya apa sih namanya? Kue cap. Kue cap tuh kalau kalian tahu kue cap ya makanan Chinese sih sebenarnya. Cuma ada versi halalnya juga sebenarnya. Itu mirip bubur juga. Maksudnya jatuhnya kayak makan bubur juga gitu. Tapi ini lebih ke kayak kue tiaw gede gitu bentukan. Maksudnya kayak agak gulungannya gede gitu loh. Nah, itu sih biasanya sih. Jam 6 sampai jam 8 doang, setelah itu menghilang dari land. Aduh. Kamu sarapan nasi padang, aku nggak heran soalnya aku sarapan juga kadang Indomie, kadang Nasgor. Ya kalau Indomie sih masih oke nggak sih? Maksudnya memang biasanya orang-orang tuh makan kan yang berkuah-kuah Indomie gitu pagi-pagi kan seger ya. Nasgor juga masih oke lah. Nasi padang, nasi padang tuh jarang banget gitu. Biasa orang tuh makanya siang-siang, sore-sore gitu. Intinya sarapanku nggak tiap hari sehat. Oh. Ya sih, biasa bubur tuh pagi-pagi sih. Ya ini tergantung apa ya, maksudnya tergantung kultur orang-orang lah. Kalau di sini ya sampai malam pun masih ada yang mau nyari bubur kok. Salah satunya saya. Biasanya nih, gue tuh kalau lagi malas makan nasi, gue pasti nyarinya tuh yang bagi apa ya? Bagi gue tuh bubur itu tuh makanan yang cuman sekedar kenyang gitu. Tau nggak? Kayak sementara aja kenyangnya gitu. Sarapan ideal ya pasti ada susu, terus karbohidrat ya pasti 5 sehat 4 sehat 5 sempurna ya. Apa sih sekarang tuh udah sebutannya apa sih? Gue udah nggak tahu lagi sebutannya. Aduh, internet lagi. Tes dulu. Nah udah, internet. Si paling internet dah. Ya, sarapan ideal tuh sekarang 4 sehat 5 sempurna nggak sih? Apa sih? 6 apa sebutan sekarang itu ya? Kalau dulu itu kan di zaman 4 sehat 5 kiamat si paling. Nah, itu kalau 5 kiamat sih sakit perut ya berarti ya. 4 sehat yang satu lagi bikin sakit perut tuh. Sambal. Aduh. Tapi kalau sarapan porsi makan siang. Oh, iya sih. Wajar nggak sih? Butuh apa sih namanya itu? Kayak kita tuh butuh energi gitu loh buat di otak gitu. Apalagi di sini kan kebanyakan orang tuh kerja kuli apa gitu kan, kerja kuli gitu di kebun gitu nggak sih? Jadi butuhnya tuh sarapan yang emang benar-benar gede gitu loh karbohidratnya. Ya ada sebutan baru sekarang. Pokoknya 4 sehat. Kalau zaman dulu itu kan 4 sehat 5 sempurna. Kalau sekarang itu tuh ada sebutannya lagi gitu. Gue tuh lupa apa gitu. Pokoknya diubah lah gitu. Apa sarapan katanya jangan pakai karbo soalnya bikin ngantuk. Oh. Ya paling secukupnya nggak sih? Atau enggak atau enggak digantinya sama roti gitu nggak sih? Roti kan gandum ya. Atau enggak pakai protein gitu loh, telur gitu. Cuma tuh entah kenapa, karena mungkin kita orang Indonesia, anjay, kayaknya nggak ada ngaruh deh. Kalau kataku sih nggak akan ngaruh deh, kecuali kekenyangan ya. Walaupun misalnya
karbonya kurang tapi kitanya kekenyangan, kayak makan roti atau makan telur gitu banyak-banyak gitu kan, kekenyangan istilahnya gitu lah, atau minum kebanyakan gitu kembung gitu kan, itu kayaknya bikin ngantuk gak sih? Jadi kayak iya ini sih tergantung orang sih, itu kan mungkin penelitian bilangnya sarapan kalau misalnya kebanyakan karbo kan bakal ngantuk. Kayaknya nggak semua gitu kalau menurutku ya. Kalau kuli emang kerjanya berat sama lama, nah iya makanya itu. Nih bayangkan ya, makanya kan kalau di sini tuh istilahnya itu apa, nasi kuli. Jadi tuh nasinya gede banyak gitu. Orang asli orang nggak habis demi apa? Orang pak sarapan pakai jus dan dada ayam. Oh berarti memang ini memang apa? Buat diet biasanya. Yang kayak gini-gini kalau yang jus sama dada ayam biasa apa orang-orang diet terus yang kayak apa sih namanya latihan fisik gitu-gitu tuh biasanya memang kayak gitu. Jadi pasti kurangin karbo. Beda sama yang orang tuh dia nguli gitu loh. Orang kuli tuh iya porsi kuli. Itu katanya Portugal. Apa tuh singkatannya tuh Portugal? Porsi tukang gali. Dia nyiksa itu. Enggak loh malahan loh. Enggak. Dada ayam malahan bikin kenyang tau. Kan lemak. Lemak. Oh, mau jadi lagu ini. Nah, maksudnya tuh itu enggak nyiksa. Cuman paling pelan-pelan aja, kayak pelan-pelan dikurangin nasi, dikurangin dikit-dikit. Ada. Bisa kayak gitu, ntar digantinya sama protein. Nggak nyiksa kok itu. Malahan kalau yang nyiksa itu justru yang biasa cuma makan 1 apel atau enggak 1 ubi doang. Nah, itu baru nyiksa. Tapi kalau kayak cuma apa ada jus, ada dada ayam, pokoknya ada protein. Nah, itu enggak. Itu bukan diet yang nyiksa. Itu perlahan-lahan kayak dikurangin karbonya gitu. Yang gue tahu ya. Maksudnya kan ini juga ada keluarga yang apa? Dia ikut program diet juga, dietnya bukan diet yang nyiksa gitu loh. Kan diet nyiksa itu kan kayak yang artis-artis nggak sih yang kayak apa artis-artis yang pernah kita denger gitu loh. Jadi dia apa ada yang sampai ekstrim loh, makan tisu loh, bayangkan, makan kapas gitu ya, pokoknya kapas dikasih air dimakan gitu, atau enggak ada yang muntahin, pokoknya habis makan muntahin. Nah itu diet yang aneh sih, ekstrim sih. Kalau yang diet nyiksa tuh yang makan apel doang 1 gitu, sama makan apa sayur mayur doang gitu, makan sayur doang, nggak ada tuh proteinnya tuh nggak ada, protein hewaninya nggak ada, pada makan sayur doang, sayur buah doang, atau nggak makan ubi 1 doang. Nah itu tuh baru diet nyiksa. Beda sama yang kayak ada dada ayam, jus, protein gitu, apa minum protein gitu-gitu kan, kayak apa gue lupa nama itunya lagi, apa sih namanya tuh, nama apa susu proteinnya itu. Nah itu yang bener, memang bener, soalnya kuli sesuai kayak Tamboy Kun, dia makannya banyak tapi orang iya itu kayak cheat day-nya doang, benar-benar. Soalnya kuli aja tuh dia udah kayak olahraga bang, dia secara tidak langsung itu dia olahraga loh, ngangkat beban gitu-gitu kan, angkat beban, belum lagi apa anjay makan tisu minum kapas, bukan enggak makan yang kapas terus dicelupin ke air itu loh. Kalian pernah, harusnya sih kalian pernah denger ya, itu ada yang kayak gitu, diet ekstrim itu. Ada yang malam habis makan dimuntahin. Nah ntar apa sih, ada nama penyakitnya, ntar jadi kayak yang kurus banget gitu loh, yang kayak tulang intinya. Ada yang kayak gitu. Kalau kalian searching aja dah diet ekstrim, pasti ada. Gak pernah sampai di aku. Oh ada di berita-berita kok ya. Anda yang kurang searching kali ya. Gue sih gara-gara dulu kayak sering denger di berita gitu-gitu, karena biasa ada apa on the spot gitu kan. Nah kayak gitu ada, dulu tuh ada.
apa katanya sabuk kulit bisa dimakan. Sabuk kulit maksudnya sabuk itu ikat pinggang ya, nggak bisa lah, orang gila mana lah yang makan sabuk kulit. Kalau kulit kalau kulit biba sama kulit sapi masih dimakan, kulit ikan juga itu masih dimakan sih. Kalau kulit kulit sapi, kulit ayam, kulit biba, tapi yang kurang sehat ya. Kulit ikan tuh ada yang dibikin buat jadi kerupuk tuh. Kulit biba dijadiin kerupuk juga tuh. Nah, hai Kai, halo Syafira Suka, apa tuh? Gimana sebutannya? Syafira Suka potato anjay. Bisa asal kulit asli, mau sabuk, sepatu dan lain, tapi kan udah dijadiin udah menyatu dengan gini loh. Masalahnya kan dia kan sudah berproses ya istilahnya. Makan ikat pinggang lelucon macam apa ini? Paling diet ekstrim lah ya, yang lain lah yang aku pernah tahu. Oh iya, kalau masalahnya gini loh, kalau secara logika aja tuh ikat pinggang aja kan sudah menyatu dengan kain. Istilahnya kayak dia tuh udah melalui proses kimia gitu loh untuk menghasilkan kulit yang bagus buat dijadikan produk peralatan. Nah jadi nggak bisa dimakan. Itu udah ada bahan kimianya bang. Lu mau goreng, coba aja goreng. Goreng tuh sepatu, goreng tuh sabuk ini kan ikat pinggang lu. Jadi apa tuh? Tolonglah, membakar menyala bangku gitu. Terjadinya menyala abangku adanya. Real menyala abangku anjay. Itu dilakukan kalau lagi krisis aja sih. Ya tapi sekrisis-krisisnya nih ya. Kalau misalnya suddenly apokalips lah. Tiba-tiba aja apokalips gitu kan. Tiba-tiba ada apokalips zombie. Yang paling terpikirkan itu adalah supermarket, Bang. Nyuri bahan-bahan supermarket, atau enggak kalau misalnya lari ke hutan pun dia petik buah gitu loh. Petik buah gitu-gitu kan. Ya nggak mungkin yang dipikirin itu adalah makan ikat pinggang, makan sepatu. Itu kayaknya sih enggak sih kataku sih. Kalau dijadiin bahan kayak menyala bangku, bahan bakar-bakar masih kayak bahan buat api unggun atau apa ya masih oke lah kan. Kulit itu kan bisa terbakar. Di film aja nggak ada. Enggak sih, kalau secara logika sih nggak akan dimakan sih. Bingung. Kalau gue sih kayaknya sih juga gue nggak bakal memilih akan makan ikat pinggang sih, atau enggak makan sepatu tuh nggak akan gitu. Karena itu kita tahu sekarang itu kebanyakan kulitnya tuh sintetis, udah bukan kulit asli lagi. Karena yang kulit asli itu biasa yang mahal banget, yang cuma orang kaya doang yang bisa beli. Cuma orang-orang yang yang punya duit tuh baru bisa beli kulit asli. Soalnya kulit asli sih sekarang udah nggak ada sih kataku mah. Udah kebanyakan pakai kulit sintetis. Dari nasi padang jadi makan ikan? Iya bener. Enggak. Kalau krisis pun enggak akan pernah itu. Aku pernah lihat artikelnya ya, aku cerita aja dibilang ngawur ya oke aja. Iya sih. Maksudnya kalau dari sependapat yang maksudnya gini loh. Kalau dari logikanya ya. Kalau artikel ya mungkin ada kali yang bisa makan ikan pinggang. Maksudnya kalau dari logikanya tuh istilahnya tuh kulit aja diproses di bahan kimia sedemikian rupa supaya bisa jadi suatu produk gitu. Misalnya dia sudah menyatu dengan kimia-kimia gitu ya nggak bisa lah dicerna sama tubuh istilahnya gitu. Udah nggak ada manfaatnya lagi. Kayak ya udah gitu. Kecuali memang kulit itu belum diapa-apain ya, itu masih bisa lah, itu masih bisa dijadiin makanan lah. Nah apalagi sekarang orang-orang tuh udah beralih ke kulit sintetis gitu loh, yang kayaknya tuh yang benar-benar kulit asli tuh udah jarang deh, malahan kayaknya cuma orang-orang kaya doang yang punya gitu, karena kan udah ada larangannya istilahnya nggak boleh, apalagi kan kulit tuh kebanyakan yang mahal tuh kulit buaya, kulit apalagi sih yang mahal-mahal tuh kulit kayak
macan, singa gitu-gitu kan, yang banyak diburu itu loh. Terus serigala lah, yang istilahnya susah buat dikembangin gitu lah. Nah itu tuh kayaknya udah nggak boleh, udah nggak bisa. Aku lupa, kamu suka kopi nggak sih? Iya suka kok, suka kopi tapi udah nggak bisa minum. Lebih tepatnya gara-gara GERD. Gara-gara gue kan udah GERD, bukan mah lagi tapi udah udah menuju GERD kan. Jadi itu lumayan udah dikurangin sih. Jadi jatuhnya tuh udah ngeteh bukan ngopi gitu. Nah ini maksudnya ini istilahnya tuh kalau di logikanya gue gitu kayak nggak masuk gitu. Kalau misalnya bisa makan ikat pinggang atau sepatu gitu. Soalnya yang asli aja tuh kita nggak tahu, nggak bisa bedain bang. Ya mungkin cuman orang kaya doang yang punya gitu loh. Apa kita mau nyolong gitu? mau nyolong ikat pinggang. Kalau minum nyeri ya, lebih ke kayak ada kayak kembung gitu, kayak kembung, kayak ada angin gitu loh. Orang kan mah kan kayak ada kembung juga kan, bukan sakit sih, lebih kayak kembung gitu. Ya mungkin ada sebagian yang sakit tapi gue sih lebih kayak kembung gitu rasanya. Kayak habis kalau misalnya kembung lama nih, itu bisa kayak nyut-nyutan di ulu hati gitu loh. Nah itu sih, itu yang susah. Sayangnya jadi susah menikmati kopi lagi. Iya benar. Jadi gue ngurangin sebisa mungkin sih ngurangin. Cuma kadang-kadang kalau kepengen ya gue minum. Tapi udah tahu lah resikonya apa gitu. Oleh keseringan ngopi atau apa itu kayak lebih ke pola makan sih. Kalau GERD tuh biasanya pola makan, nggak ada sepatu yang dari kulit ayam, nggak ada sih bang. Lo mau nyoba bikin? ntar dari crispy loh. Ntar menyaingi ntar jadi menyaingi produknya. Hello, how are you? I'm under the water. Anjay, I'm under the water. Gue kira I am sorry. Ku tak akan love you lagi gitu. Semua jenis kopi. Iya, malahan semua jenis kopi malah. Gue tuh lebih ke sekarang lebih ke white coffee sih, tapi tetap sama, semua sama. Walaupun misalnya dibilang ya kadar kopinya kurang kok, tapi ya tetap bikin kembung. Jadi ya sebisa mungkin agak kurangin lah porsinya. Biasanya gue segelas tuh, jadi gue kurangin biasanya. Atau enggak yang sekaling Nescafe gitu loh. Nah itu juga bikin ini GERD. Kalau makan pedas sakit perut. Nah itu, jadi sekarang lagi sakit perut. Perut lagi panas. Aduh internet. Enggak. Kalau tes halo ada. Kalau makan pedas tuh lebih ke sakit perut sih, bukan GERD. Ya sebenarnya sih ya jangan terlalu banyak lah, ntar tipes. Ntar lambung bocor bang kalau makan pedas bang, jangan. Pokoknya yang bikin lambung bisa bocor itu adalah pedas sama ya merusak lambung ya. Itu makanan pedas sama makan Indomie tuh, itu merusak lambung real. Ntar lambung bolong bang. Nggak sih, lebih kayak kegores gitu, kayak luka gitu loh. Nah itu benar-benar itu mahakut itu ntar. Kalau makan pedas sih paling cuma sakit perut lah, jadi masih aman lah ya, asalkan pedasnya bukan pedas yang sampai wah gitu, enggak. Setidaknya cuma nyelekit doang ya, biar ada rasa aja gitu. Intinya ada unsur kopi tetap kena, iya. Kecuali yang kopi cuma kopi yang kayak misalnya kue kopi, kue rasa kopi gitu enggak. Tapi yang benar-benar minuman kopi, nah itu ya. Tapi kalau kayak kue, misalnya cuma kue puding kopi, kue kopi yang iya maksudnya intinya udah bukan olahan minuman,
bukan minuman kopi, yang judulnya bukan minuman kopi ya. Nah itu masih oke. Tapi gue jarang sih makan yang kayak gitu sih, kayak rasanya terlalu manis gak sih, karena bercampur dengan kue gitu loh, tau kan? Adakah sesuatu yang jika dilakukan berlebihan akan bermanfaat, menghasilkan uang? Menghasilkan uang. Fotokopi uang. Bermanfaat. Aduh. Jangan dilakukan ya. Ntar malah dilakukan dulu tuh fotokopi uang. Nggak menghasilkan uang real di bank aslinya tuh. Itu bermanfaat kok. Mencetak uang berlebihan anjay. Ntar malahan jadinya apa? Jadinya deflasi ya, deflasi atau inflasi gitu. Jadi deflasi ntar. Barang-barang semuanya jadi murah. Gak ada harganya jadinya. Aduh, kayaknya nggak ada deh. Nggak ada apa sesuatu yang dilakukan berlebih tuh. Kayaknya kebanyakan sih nggak ada. Kayak orang yang terlalu bekerja kan, workaholic, ntar jadi tipes. Jangan nanti jadi Zimbabwe mampus. Iya makanya kan. Saking duit tuh jadi nggak ada ininya. Fotokopi uang. Pernah lihat orang nyoba nggak sih? Nggak bisa ya iyalah nggak bisa lah. Itu ketahuan banget tuh kertasnya aja HVS gitu ya. Makanya kan kalau uang kalau uang yang gini ya, kalau pernah lihat uang di luar itu pasti cetaknya kayak ada plastiknya gitu loh. Jadi kayak kita tuh nggak bisa fotokopi itu. Kalau orang Indo mah kayaknya duitnya ya paling mesti di Terawang nggak sih? Ya mungkin ada kali jadi patah-patah. Iya sih. Ini internet. Penasaran apa yang pedes kayak samyang gitu? Emang makanan orang Korea nggak sih? Iya, kalau samyang mah samyang apa gochujang itu kan sampelnya mereka tuh. Kalau sampelnya mereka gochujang sih, gue rasa sih enggak sih. Iya deng, iya. Kalau di sini tuh malah kayak asam manis gitu, nggak tahu kenapa aneh. Agak pedesnya pedes sedikit gitu. Tapi kalau di luar maksudnya di luar negeri, maksudnya di Korea aslinya itu katanya pedes. Gak tau ya, itu mungkin level pedesnya mereka gitu. Malahan kayaknya lebih pedes sih. Kayak tteokbokki, raboki. Terus apalagi sih? Ya samyang. Apa? Mie-nya mereka tuh banyak yang pedes-pedes gitu kebanyakan. Biasanya karena mereka itu makannya ya pas winter, pas musim-musim dingin gitu-gitu. Butuhnya yang pedes-pedes menghangatkan badan lah gitu. Kangen makan samyang, dulu aku makan pedes kilo ya. Nah sekarang samyang itu kan ada yang ini nggak sih, carbonara nggak sih katanya tuh, yang carbonara katanya nggak pedas. Nggak bisa. Kalau fotokopi uang tuh nggak bisa. Kalau di luar negeri tuh kayaknya emang nggak bisa di fotokopi. Duit apa ini kayak duit Malaysia gitu tuh, dia kayak ada plastiknya gitu loh. Kau pernah lihat tuh kayak ada plastiknya gitu, jadi nggak bisa difotokopi. Kalau uang di sini mah mungkin masih bisa kali ya, tapi harus kertas tertentu gitu loh. Soalnya kalau kertas HVS nggak mungkin bang, susah. Kecuali apa profesional ini ya, profesional yang ngerampok gitu ya, kayak yang kayak di film-film gitu kan bisa fotokopi uang gitu fotokopi apa sih kayak yang identitas palsu gitu lah. Itu kan apa sih namanya, ijazahnya bisa palsu bang. Apalagi duit coba kan. Ya yang paling efektif ya, makanya kan diraba, dilihat, diraba, di Terawang. Makanya ada 3D kan, 3D untuk ngelihat uang palsu atau enggak gitu. Sampai disiarin dulu kan. Dilihat, diraba, di Terawang. Aduh. Aku ada uang Korea. Wih nih, keren tuh. Kak, apakah efektif senapan angin dipakai di medan tempur? Enggak. Kok bisa tahu anjay? Ya, kok gua rasa sih kayaknya sih enggak sih. Biasa memang senapan asli ya. Senapan asli ada peluru gitu.
Gue kurang tahu sih, maksudnya secara teknis kenapa disebutnya senapan angin gitu. Tapi memang biasanya senapan-senapan yang memang beneran gitu loh. Biasanya kalau senapan angin tuh dipakainya buat buru-buru binatang gak sih? Iya gak sih, itu senapan angin tuh yang bisa buat buru-buru binatang gitu kan? Nah, gue kurang tahu deh. Jangan bertanya kepadaku, aku pun tak tahulah. 1000 won dapat dari thrift. Oh, mantap. 2 dolar Singapura di rupiah jadi berapa? Kalau dolar sih gue rasa sama ya. Kalau dolar sih mungkin sama sih. Paling 14 atau 15 sekitaran segitulah. Baru mompa udah mokat di rudal musuh. Nah itu. Makanya gue nggak tahu ya, maksudnya konsepnya kenapa disebut senapan angin itu mungkin ya karena ada pakai apa, entah apa yang bikin dia kayak gitu. Soalnya teh itu dipompa, kakek aku punya. Oh, gue sih kurang tahu ya. Maksudnya gue kurang tahu secara teknisnya itu bentukan, maksudnya gimana nembaknya atau apanya gitu. Tapi gue rasa sih nggak bisa sih kalau untuk di tempat medan tempur sih, rata-rata yang asli lah. Granat kan, wah udah dilempar granat belum aja pompa udah adios. Dah lah. Internetku sudah mulai membara ya, gue juga udah mulai sakit perut anjay. Mantap, sakit perut cuy. Enggak sih, lebih ke kayak panas-panas gimana gitu itu perut tuh. Jadi kayak gitu. Terima kasih yang udah datang, yang udah hadir ya, udah menemani gue makan nasi padang aja. Jadi kalian pilihannya apa? Nasi padang dimakan pakai tangan. Ada sih yang tadi pakai sumpit, ada yang pakai sambal, ada yang pakai apa lagi tuh. Kalau gue sih makan pakai tergantung situasi sih. Kalau gue lagi pengen pakai mouse, pengen megang mouse ya gue pakai sendok. Kalau gue pengen makannya nikmat pakai tangan bang. Anjay, pakai garpu, nice, mantap. Pakai garpu gimana? Tapi itu masih masuk akal lah daripada pakai sumpit ya. Itu satu-satu ya. Tolonglah. Jadi orang Jepang gitu ya. Atau enggak makan nasi pakai gandum gitu. Makan nasi pakai nasi padang pakai gandum ya dah. Bye bye Otsu. Dadah. Otsu. Adios, ciao. Jangan lupa jaga kesehatan. Dah gitu. Ya. Dah, adios, ciao. Gue sakit perut. Sakit perut.